Ibu sih. Ibu, iya sama bapak juga tetap, tapi ibu kan makanya Nabi nyebutin kan siapa yang harus saya penuhin haknya. Bapak atau ibu? Ibu kan? ibu kamu, baru bapak kamu. Jadi ibu 3 kali, baru bapak sekali. Bini 3? Bukan, Bapak, maksudnya ibu. Lu saking lo pentingin harus ibu lo. Oh, 1 sampai 3 tuh penting. Iya. Oh. Daripada tahu. Dia mau nyeleneh. Padahal dia tahu. Enggak tahu. Coba ngomong apa, Jo? Hah? Ini bis buka puasa malam-malam belum makan. Udah 2 tahun berturut-turut kayak lagi nggak enak badan ininya ya. Iya. Ntar aja minumnya. Biasa lah. Gak apa-apa ya. Kita belum makan, nggak bisa beduk. Makan, Wan? Minum, Wan? Ntar dulu. Jo? Masih pastel kebanyakan tadi. Oh, bebas pasar ya? Nah, Dan putih aja kalau mau. set. Soft. Bagus sih fashionnya menurut gue ya. Iya. Ya dong. Kayak anak motor yang hijrah, Pak. Iya, bener. Anak motor begini loh. Iya, anak motor hijrah begini. Ada. Lo ke mall gini Tapi dong. kan fungsinya kan selain ini kan buat dingin juga. Aslinya buat apa nih? Karena di sono iklimnya Panas. kayaknya buat gurun-gurun nih. Iya. Biar kelilipan nih. Enggak biasanya kalau Iklim masih kelilipan jadi. kalau orang pasir. ibadah kayak imam-imam di Mekah tuh kan dipakein tutup buat ini, dia supaya apa namanya ibadahnya lebih khusyuk aja biasanya. Oh, biar nggak ini. Iya, tutup gitu. Terus biasanya juga dia kalau dia nggak mau dikenal, dia kan misal orang yang terkenal nih datang di satu majelis biasanya ditutupin mukanya supaya dia nggak mau kelihatan orang gitu biasanya. Salah satu di antaranya. Selain itu juga Nabi pakai ini juga, sunnah Nabi juga. Nggak tahu lu. Gitu. Fungsi banyak kan kayak buat mataharian. Iya. Kalau bisa. kan ke sono kan iklim, Nah, coy. pakai begitu. Dan kayak didinjain kayak apa kan? Pasir tuh gurun. Nggak pasir sih, enggak sih feeling gue. Masa pasir Kan kacamata gurun. aja. Ya tapi Kan dulu kan belum ada kacamata, coy. Iya juga sih. Ya ini kan nggak nutupin matanya juga. Kan tapi ini, bebayang. Joy, Apaan? bebayang kan? Kalau siang-siang. Kalau siang-siang? Kalau di mata bisa kan nih? Sitru gitu tembus pandang. Iya. Ya enggak juga Malah sih, karena enggak, udah enggak. biasa juga Enggak, kalau gua orang percaya sana. dia. Cadar di sini. Sadar kan? iya. Ini Kan tembus bukan. pandang kan? Iya. Enggak. Taruh kardus, Enggak taruh taruh kardus, kardus. taruh kardus. Jadi agak dingin. Itu fashionnya itu loh. Iya nggak apa-apa kan emang apa? Masa lu bilang panas. Taruh kardus baru diselimutin ini ya. Itu Jadi agak beda. panjang ininya. Dia mau ngapa? Kalau misalnya pasir gini aja. Biar nggak gini. Lu ada badai pasir nih, biar nggak kelilipan lagi. Membantu. Iya. Yang Itu udah asli. topeng-topengan dari kertas. Biar kan nggak kelilipan. Gini. Keluar rumah nih, aduh Silo lupa bawa kacamata. Bawa deng. Sama. Kan gitu biar gak Silo, coy. Iya, Kacamata. bisa. Kacamata. Bisa. Oh iya, ada. Tapi banyak yang bilang, bener gak Jo? Kalau bulan puasa, waktu yang tepat untuk menikah. Bulan Syawal. Setelahnya. Setelah Sawal. Sawal. Setelah puasa. Sawal tuh berapa hari setelah Lebaran? Lebaran tuh pas Lebaran tuh 1 Syawal. Udah 1 Sawal. Oh, Syawal. Makanya udah Bulan. puasa kan? Kan bulan Ramadan, boleh bulan lah. Sawal. Nikah pas Lebaran? Boleh aja, cuman janggal sih. Orang kan sholatin dulu. Orang kan sholatin dulu ya. Silaturahmi. Silakan masuk. Udah. Oh, ternyata ada pernikahan juga. Ini silakan. Bu, Assalamualaikum, mau kenalan sama Aizen nih. Loh, kok rame? Nggak, mana nikah? Masuk. Janggal sih, belum ada sih gue lihat tuh. Belum ada. Belum ada ya? Soalnya kalau orang nikah puasa tekor juga, Par. Ini nama orang pengantin baru kan, dia kan lagi ibaratnya lagi hot-hotnya gitu kan. Siang-siang bisa ke Gibray juga bini. Oh iya bener. Nggak bisa, pasti nggak tahan dia Ya pasti. udah Lebaran nih. Iya sih. Nggak Pernah nemuin nggak? Nggak pernah. Aku juga Lu Nggak pernah. Teman kita Lebaran nikah nggak? Nggak ada. Kayak ada deh. Nggak ada. Ada sih Lebaran. Tapi kalau boleh. 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 Iya, cuma kan janggal.
Iya, Maksudnya? kayak nggak pantas itu. Lagi sholat Id. Karena momennya jadi ke distract, harus saya Iya. kumpul Iya, sama benar. keluarga. Jadi fokus pernikahan kan jadi ke distract Gue fokusnya, udah gitu Pak. kata pegawai catering. Bu, yang bener nih, Bu. Kita waktu sama keluarga nih, Bu. Ini kita masih kerja nih, Bu. Kalau kata pegawai catering. Ini nggak mudik ibu kita Bu. Raju, tamu mama apa namanya tamu nikah. Kok salaman di semua nih? Tapi bisa aja ya. Dua kali Bisa, ucapan. bisa. Selamat Iya. sama maaf lahir batin. Cuma raju anjing. Atau diulang, coy. Jadi yang maaf-maaf dulu semua nih. Kloter maaf sama kloter ucapan selamat. Iya, barikade jatuhnya, pakai barikade. Repot. Lebaran ketiga sih paling. Tapi Lebaran itu kedua bisa. Tapi itu justru Lebaran ketiga. bisa menghemat biaya kalau Iya, nikah benar. pas lebaran. Bener. Karena orang-orang banyak yang nggak bisa datang. Iya, cuma ada satu juga yang janggal sini ya. Kau akan libur. Iya. Iya, Nggak? bener. Iya nggak? Bener. Iya nggak? Masa dia lagi di mana nih? Lagi di kampungnya di Klaten mana? Pak Ustadz, tunda dulu mudiknya kita. Kita mau nikah nih lebaran. Please, mau nikah. Kau Emang akan kapan? libur. Emang kapan deh? Abis sholat penghulu. Id. Iya, penghulunya. Abis sholat Id. Nggak habis sholat Id. Terus nikahnya jam berapa? Jam 10. Resepsi habis sholat Id. Jam 10. Udah mulai nikah tuh. Kemarin kita habis nikahin pelokis. Posisi normal, sore-sore, set. Ada yang nanya nih sama om kita. Jo, ini ada orang mau nikah gini-gini. Oh ya udah. Ya udah langsung datang aja. Pas gue datang, oh disiap semua. Yaudah set, nikahin aja gitu. Baru sore lu ngubungin malam. Udah tuh akhirnya Udah gue nikah? tanya. Iya, pelokis nih dia nih posisi kan. Gue tanya. Masnya umur berapa? 28 katanya. Terus mbaknya berapa? 24. Oh gitu. Terus gue bilang, gimana nih nasab orang tuanya? Orang tuanya udah meninggal. Ini ada Maksudnya nasab pamannya. apa nasab? Maksudnya yang Betul, wakilin walinya wakilin. harusnya. Maksudnya kan kalau misalnya perempuan kan nikah, pasti kan yang jadi wali kan ayahnya pertama Iya. kali kan. Iya. Nah terus udah ayahnya, terus kakeknya, saudara laki-lakinya nggak ada. Akhirnya omnya, pamannya, adik bapaknya yang jadi wali. Terus gimana ya udah waliannya diserahin ke gua di akad ya, saya yang nikahin anak bapak. Terus pas polisi ini gue tanya, nikah alasan apa? Abang udah nikah ya? Dia bilang, udah pisah, dia bilang begitu, udah pisah. Oh, terus gimana nih? Nikah siri aja ya udah. Saya bilang nikah tapi harus komit, gue bilang. Ini perempuan harus dibawa ke KUA nanti kalau dia nih, ya. Terus gue bilang juga sama perempuannya, adek nanti tagih, dia bilang gitu, harus bawa ke KUA pernikahan ini supaya nanti ada surat-surat. Iya, soalnya saya lagi proses. Gue tanya kenapa? Ya ngebet. Gara-gara dia bilang, iya takut, saya udah sering berduaan mulu, saya takut zina saya katanya gitu. Wah kalau udah begitu ya udah saya berani nikahin kalau gitu. Paling udah Gitu. login. Ya, gue maksudnya ya latar belakang mau keadaan dia gue nggak mau tahu, pokoknya yang penting gue Iya. cuma cukup tahu alasan lo apa. Lo pengen buru-buru nikah, dibilang saya udah. Flash disk udah nanjing. Iya. Marmut sih dia makan jagung. Gue bilang, pokoknya alasan lo mau apa udah gue terima. Tadinya gue bilang nggak mau, gue nikah tanggung jawab juga, gue bilang kan tanggung jawab Flash juga disk gue. udah ke USB. Download. Harddisk sih, harddisk. Flash disk udah ke USB. Tapi kalau orang nikahnya yang boleh dipercepat kan 3 perkara. Mayat, kalau ada orang meninggal, dia harus 3 perkara kata Nabi kan harus disegerakan. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Kalau orang meninggal, itu lu nggak boleh nunggu-nunggu gitu. Harus dikubur Harus gitu. jangan terlalu lama sampai berhari, paling lambat besoknya lah gitu. Kalau lu ada alasan nunggu keluarga kan harus dikubur. Yang kedua, sholat. Kalau udah ada panggilannya, itu harus disegerakan. Nah. Yang ketiga, anak perempuan kalau udah ketemu jodohnya, itu paling Harus. pantangan. Anak perempuan nih, kalau misalnya udah ada laki-laki, udah ada jodohnya, itu harus disegerakan di menikah. Tapi kan Jo, kalau jodoh kan rancu ya. Kita tahu jodoh dia enggak, dia orang enggak gitu. Ya lu jalanin aja, kalau lu di nikah udah selesai, itu jodoh lu udah. Adapun nanti lu nggak manjang pernikahan lo, ya itu berarti takdir lu cuma berapa tahun aja. Berarti bukan jodoh. Jodoh juga. Jodoh, yang namanya jodoh itu kan artinya diikat dengan tali pernikahan. Oh, jodoh itu lo. tuh definisi jodoh tuh nikah ya? Iya, nikah. Itu jodoh lo gitu. Bukan sampai akhir hayat gitu, bukan? Iya, nggak sampai akhir hayat, enggak gitu. Itu beda case lagi. Ada pun misal lu nikah sama seorang 3 tahun doang nih lu udah nih sama dia, lu udahan, ya itu jodoh lu
yang itu sampai 3 tahun doang. Kalau nikah siri berarti kalau cowok nggak ada wali nggak apa-apa. Kalau cowok nggak apa-apa. Sendiri dong gitu. Kalau di kita iya. Kalau di kita tuh yang wajib tuh kan 2 mempelai ya kan, laki-laki perempuan. Terus ada khutbah, ada khutbahnya kan, rukun tuh khutbah. Terus ada wali. Laki-laki tuh walinya bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, nah nanti ntar diganti tuh ke kakeknya, ke... Katanya nggak apa-apa sendiri, nggak ada wali. Kalau janda boleh. Nggak, kalau laki-laki misalnya. Kalau laki-laki iya, maksudnya perempuan. Perempuan. Maksud gua. Perempuan wali kan laki-laki, bapaknya, bisa pamannya, adiknya, kakeknya gitu kan. Tuh. Nah kalau misalkan terus sama 2 orang saksi, udah nikah sebenarnya nggak ribet. Sebenarnya simple. Gimana sih Jo kalau siri tuh? Kayak gimana sih prosesnya? Ya kayak biasa sama. Lu penghulu tengah nih, lu Iya. tengah. Ijab kabul biasa Ijab kan? kabul biasa. Udah ijab kabul selesai kan maharnya mana? Udah selesai begitu, cuma bedanya kalau siri itu kan nggak dicatat secara Sipil. sipil, secara sipil. Biasanya itu kalau siri kan orang yang misalkan nikah sama janda misalkan. Kadang-kadang kan kalau udah pengen buru-buru nikah gitu. Karena dia statusnya surat cerainya misalkan belum jadi, nah itu udah dia biar buru-buru ini status. Nah itu biasanya nikah siri. Tapi kalau udah kayak gitu, dia bisa juga jadi nanti dikawin. Dan gue juga baru tahu di KUA tuh ternyata ada undang-undang baru dari Kemenkumham tuh namanya nikah isbat. Jadi buat orang-orang yang pernah nikah siri itu, nah itu bisa bisa dikeluarin Tapi nggak ada pembuktian kalau pernah nikah siri. Oh iya, foto. Itu kan 2 orang saksi ini. Kan ada saksi. Oh, nah saksi kalau misalnya nggak ada gitu keluar negeri atau keluar kota. Enggak kan kita bisa bawa saksi siapa aja ya. Enggak, 2 orang yang saksi ini coy, yang pas ada pernikahan. Atau minimal misal lo ada foto yang menunjukkan gitu. Foto yang menunjukkan, terus yang menikahkan lo gitu ustadznya. Itu harus ada ini. Kalau misalkan memang nggak ada, orangnya udah meninggal semua, ya lo disumpah pakai Quran. Lo misalkan lo belum nikah, lo ngarang-ngarangin gitu. Ngeri juga, enak tuh kena azab tuh kayak gitu. Tapi KUA tuh butuhnya itu. Iya. Dan bisa tuh keluar surat nikah. Bisa di pengadilan agama. Ribet bisa. nggak Jo? Nggak ribet. Nggak ribet coy. Kok ke dia sih? Sat. Oh gitu Jo. Iya Gitu gitu. Dul, makanya merit Dul. Merit agar rezekinya nambah. Iya. Merit kan gitu, rezeki Iya. nambah. Tapi anehnya gini Jo, misal gitu. Kan ada beberapa orang tuh yang konsepnya nikah siri dulu gitu kalau misalnya pacaran gitu. Banyak. Kalau emang lu serius sama gue nikah siri dulu. Gitu. Biar nggak terjadi macam-macam. Banyak yang gitu tuh. Emang ya benernya begitu, karena orang yang kayak gitu bener kenapa? Karena dia takut, maksudnya ya minimal Daripada lo nggak bisa tanggung jawab ke negara, lo tanggung jawab sama Allah dulu deh gitu ibaratnya. Kalau lo dinikahin siri orang, arti kan lo nikah secara agama, ya kan? Mungkin lo abis itu lo bisa kabur, lo bisa zolimin tuh perempuan kan? Tapi tanggung jawab lo nih sama Allah nih, lo bakal didak terus gitu. Nah. Kalau 2 kan, kalau misalkan lo nikah secara legalitas di KUA, tanggung jawab lo ada 2 nih, sama Allah sama negara. Kalau lo mau ceraikan dia, ya lo harus urusan dulu sama negara kan. Iya, Kalau iya. sama siri bedanya, kalau lo cerai sama dia, lo nggak perlu urusan sama negara gitu. Nah tapi aneh juga ya, misalnya gue nih belum nikah nih selama 41 tahun. Tiba-tiba nikah siri kan aneh ya. Nggak apa-apa tapi. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan itu lo sebenarnya nikah Aneh sama, aja nih ya. sama mahasiswa, misalkan lo Mahasiswi. jodoh lo mahasiswi gitu, misalkan jodoh lo mahasiswi. Dia belum selesai ini, ya udah kita nikah siri dulu. Ya nanti kita nikah yang di KUA-nya nanti setelah lulus kamu wisuda ya. Iya bisa dong. Begitu itu biasanya. menghindari. Zina. Tapi kan orang tua harus tahu dong. Iya, orang tua harus tahu. Orang tua masing-masing dong. Wajib. Wajib. Oh, wajib Oh, dong. kalau laki-laki nggak wajib. Oh perempuannya. Iya, laki-laki nggak perempuan wajib, yang wajib. Laki-laki nggak wajib. Ya cuma masa lo nikah lo nggak ngasih tahu orang tua. Gue ikut-ikutan deh. Mie double lah ya, mau mie double lah. Gitu. Tapi dulu lo nggak ngasih tahu coy. Hah? Nggak ngasih tahu dulu ya. Lo ngasih tahu pas Siro udah gede sih. Ngasih tahu. Pas Siro udah gede baru. Nah, yang ngedring. Jika kegep ya. Iya enggak lagi nggak udah bahasannya yang lain. Iya. Nggak bunda tahu kapan? Siru 1 tahun lah. Kayaknya deh. Kayaknya iya. Tapi biasanya kalau
Yang udah emak kalau dikasih tau gitu emak kalem-kalem aja. Pada akhirnya nggak akan ada masalah. Nggak ada masalah misalnya. Lu nikah, lu punya anak, berarti kan lu jalannya bener gitu kan? Iya. Ibarat menurut orang tua gitu. Udah punya anak, udah nikah gitu. Bukan jalannya bener lah, Pak. Udah saatnya mungkin. Udah saatnya, iya. Udah. Nggak kaget juga dulu bunda cuy. Biasa aja. Nah, tapi lu ngomongnya di ruang tamu apa di mana tuh, Cai? Waktu lagi kasih info itu. Apa lagi mandi sampai jebur jadi nggak jelas suaranya. Enggak, gue lagi tidur. Masa saya Oh, gue lagi tidur dibangunin. Dia tuh suya kuya ya. Lagi tidur dibangunin gue. terus gimana? Wanda gitu. Iya. Terus gimana? Iya katanya Bunda udah tahu Wanda udah punya anak katanya gitu. Udah gitu. Oh, taunya bukan dari lu. Oh, lebih sakit tuh, Oh, coy. sakit sih. Lebih sakit tuh, Cuy. Kecewa sih pasti, tapi seminggu paling ya nggak sih? Iya, enggak seminggu, hari itu juga udah Udah baik lagi. Santai. Ya mau gimana gitu. Taunya dari mana, Cuy? Tetangga ya? Nggak tahu juga. Infotainment lah. Gue juga nggak tahu. Tapi orang tua yang bener emang begini sebenarnya, Pak. Ketika sesuatu udah terjadi, ya lu nasihatin kenapa nggak ngasih tahu Bunda gini, selesai udah. Karena udah sesuatu yang udah terjadi, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang Tapi banyak orang bilang gini, cerain sekarang. Gimana tuh, Ju? Jarang sih. kalau kata Nabi ya, haknya ibu tuh kepada anak laki-laki, bahkan sampai kalau ibu kita nyuruh ceraiin perempuan, go. Oh iya? Iya, saking gitu. Maksudnya ibu tuh saking punya Saktinya. sakral saktinya di laki-laki tuh begitu, coy. Iya. Ibu bilang Anak perempuan, Pai, dinikahin nih, kan dia tanggung jawab orang tuanya kan, bapaknya ibunya. Nikah sama kita nih, udah diserahin ke kita, itu tanggung jawab sepenuhnya ada di suaminya. Kalau seandainya suaminya bilang, misalnya bapak lagi sakit, lo nggak boleh datang ke bapak lo yang lagi sakit, dia wajib nurut. Kalau dia ingkar walaupun itu kebaikan, itu dosa. Cuma kan sebagai suami kan pasti masa dia nengokin bapaknya lagi sakit gitu kan, kayak gitu kan. Pernah di kejadian di zaman Nabi ceritain gini, ada laki-laki kan, dia bilang saya mau pergi nih, katanya kamu di dalam rumah aja, kamu keluar rumah kalau darurat aja, dia bilang pokoknya kamu harus taat sama saya. Iya, dikasih kabar dia perempuan ini kan, dikasih kabar itu orang tua kamu sakit, kayaknya seratul maut, dia mau meninggal dunia. Lah saya pesan dari suami saya nggak boleh keluar rumah nih, gimana ya? Dia kan mikir, gue bingung, dia bimbang, akhirnya oh nurut deh, mudah-mudahan Allah sembuhin deh ayah saya gitu kan. Nggak taunya ya qadarullah, emang takdir Allah, bapaknya meninggal. Perempuan tuh bapaknya meninggal pas malamnya, dia nangis kan, dia sedih. Pas malamnya bapaknya datang ke mimpinya, nggak usah sedih nak, katanya. Tahu nggak, katanya, gara-gara ketaatan kamu sama suami kamu, katanya, kayak begitu bapak diampuni semua dosa bapak sama hidup di dunia, katanya. Wah, baru tahu gue. Itu Pak, sampai kayak begitu. Mantap juga. Kalau maka perempuan tuh masuk surganya istilahnya dia hidup bahagianya gampang. Taat sama suami, ibadah biasa-biasa aja deh, selesai nih urusannya. Kalau kita kan enggak, kan tanggung jawabnya banyak kan. Nah, kalau laki-laki baru ibu, Pak. Itu ibu tuh ibaratnya tuh jimatnya laki-laki, Pak. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ya bisa diobrolin kali ya. Misal gini, anak bapakku sakit, telepon. Ya iya ngobrol. pasti, Ya kan? iya bener. Ya kan? Nggak cuma jadi maksudnya Nabi ceritain itu menggambarkan bahwa itu saking sampai se-urgent kayak gitu aja gitu perkaranya itu. Ketaatannya tentang ketaatan kepada suami itu sampai bisa membawa bapaknya seneng malamnya tuh mimpiin anak itu. Saya diampuni. Kok zaman sekarang kan jawaban anak santri, ceraiin istri lo. Emang yang nikah lo gitu. Jawaban anak santri. Lu gitu di otak lu. Banyak yang begitu. Karena kan yang nikah gue gitu. Karena ibu nggak bisa dibohongin sih, Pak. Dia punya firasat ini perempuan baik atau enggak buat anak laki-laki gue. Tapi mungkin tergantung alasannya kali ya. Iya. Makanya dalam Islam tuh, Pak, kalau lo punya anak perempuan, laki-laki itu seorang bapak, dia harus deket sama anak perempuannya. Ibu harus deket sama anak laki-lakinya. Iya, pasti gitu sih. Harus begitu, harus di-cross. Kenapa? Supaya nih perempuan ini dia punya kepercayaan penuh sama bapaknya. Kalau dia bilang, Pak, saya punya calon gini, dia bilang bapaknya, sebagai laki-laki kan tahu nih kita laki-laki, misal Wanco ngelamar anak gue, misalnya, wis, ini anak soleh nih, ya kan? Tahu namanya dari kelakuannya, set ajan dicabut ke masjid, misalnya gitu, dari oh ya bener nak, udah kamu bapak. Jadi anak itu akan ngikutin apa omongan ayahnya gitu. Nah begitu juga ibu sama anak laki-laki. Karena dia tahu kan, sesama perempuan dia tahu deh, seorang ibu dia tahu watak perempuan kayak gimana. Ini perempuan yang baik buat anak. Iya nak, kamu nikah sama dia aja. Itu penting restu ibu kayak gitu, Pak.
Itu jangan main-main ibu itu. Jangankan begitu ya. Di zaman Nabi ada orang nih. Dia kalau malam sholat malam, kalau siang dia puasa, dia ahli ibadah, ya kan? Dia pas meninggal sakaratul maut nggak bisa ucap la ilaha illallah. Nggak bisa. Kenapa? Matinya susah. Kenapa? Pas pertamanya ada sahabat kayak Nabi ini itu. dong. Kayak Chuck Norris, mati susah tuh. Gini gak mati-mati sih. Musuh banyak itu. Rambo. Yang mau Vin Diesel juga Vin Diesel. Rambo juga. Vin Diesel jatuh dari kereta apa? Rambo mati susah. John Wick. Mati-mati. Mati. John Wick mati. Mati kan yang 4 mati ada kuburan kan. Oh, di spoiler. Film udah lama gila. Ih, spoiler ya. Nih, IMDb nih nonton nih. Mati itu kan sakaratul maut susah. Ada sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah itu ada laki-laki mau meninggal dunia tapi sakaratul maut nih kayaknya dia susah meninggal dunia. Pas dilihat dia masih punya ibu nggak? Nabi tahu kan dia masih punya ibu nggak? Nah ibu dipanggil. Ini kenapa dia pernah buat dosa apa? Maafin nggak? Enggak, saya nggak mau maafin. Kenapa? Iya, saya pernah suatu saat saya lagi butuh pertolongan dia, saya manggil dia lagi sholat. Kita nih kalau lagi sholat wajib nih, misal dipanggil sama ibu, itu kita nggak boleh. Kita harus melanjutin sholat. Tapi kalau sholat sunnah, misalnya sholat duha, sholat tahajud, dipanggil sama ibu kita, batal itu sholat. Oh gitu, langsung. kalau sunnah? Iya, kalau sunnah harus datang ke ibu kita. Saking pentingnya ibu tuh kayak gitu. Nah ibunya waktu itu nggak tahu dia lagi sholat sunnah, dipanggil nggak mau, ibunya gerendengan. Kayak kecewa gitu. Nah tuh sampai disimpan kata Nabi. Oh ya udah kalau begitu, kamu nggak mau maafin nih kata Nabi. Ya udah bilang sama-sama, kumpulin kayu bakar kita bakar aja nih ya Rasulullah, jangan ini buat apaan katanya. Kalau ibu nggak maafin dia kan nanti dibakar juga di akhirat. Mending dibakar aja di dunia kata Nabi. Ya udah nggak apa-apa deh. Saya maafin ya Rasulullah, saya maafin. Begitu langsung diucapin la ilaha illallah. Selesai. Tuh. Urusannya. Iya. Sama ibu kita sebangor-bangor coy ya kan. Lo sama bunda, gue tahu nih dia nih. Iya, dia kan? bunda nurut deh. Sebangor-bangor selamat lu insya Allah coy. Asal lu jangan nama bunda, jangan ingkar aja lo. Ya kan? Pernah ingkar gak? Iya pernah lah, pasti pernah. Iya maksudnya jangan terlalu nih kalau ini minta maaf kalau salah sama ibu sakral dah. Kebun sekarang minta maaf coy. Kenapa jadi tali kasihan gitu? Orang kalau misalkan lu disuruh sama ibu atau dipanggil cuma lu cuma jawab nah gitu aja udah kena tuh. Benar. Itu udah kena tuh. Kayak sastra silalahi. Bukan. Iya benar. Ilmu Al-Quran benar. Iya kan? Nggak boleh. Doang. Sama ngomong Iya. aja. Nggak boleh. Nggak Gitu. boleh. Itu Tapi kan American Hamburger. Mau kemana? Mau ke masa sedosa? Mesti itu. American Hamburger. Kan itu singkatan anjing, bukan maksudnya tuh. Apa sih gimana sih? Ngingkar tuh ya. Ya, masa. Yang ngelawan lah, Ya, ngelawan, intinya ngelawan. Oh, ngedumel. Dia ngedumel, benar ngedumel. Kalau sama aja nggak boleh. Gitu gedut. kalau gini, Ibu lagi ngomel, tiba-tiba siul. gini. Kumar, bangun siang mulu. Ya lo katanya mana masak kan? Dosa kan tujuh, kan nggak ngedumel. Ngenyain ibu, Kenyek juga. Tapi kan nggak. Kita jawab, tapi kok kamu nggak jawab saya? Sampai sama ulama dibahas nih, Pak. Lu patokan nih, lu anak durhaka apa kagak nih? Levelannya yang nggak usah kayak gitu ya. Kalau lo salah, ibu lo nggak berani negur lo, itu udah hitungan lo anak durhaka tuh. Itu udah top banget tuh ya. Artinya, lo salah, terus ibu lo nggak berani negur lo, itu lo hitungan udah anak durhaka. Kenapa? Karena ibu lo pasti nggak mau negur lo, jaga perasaan lo. Kalau diomelin lo pasti marah nih. Nih. Hitungannya begitu. Sampai kayak gitu, Pak, hitungannya, Pak. Sama orang tua. Makanya kan karena kata Nabi, lu dosa apa segala macam lu buat keburukan di dunia ini, ada orang balasannya di akhirat. Tapi ada orang yang di balasan di dunia langsung cash ngelawan orang tua. Jadi lu kalau lu mau hidup lu nyungsep, gampang nih. Misalnya lu, Masya Allah nih, misalnya Wancoy, karir lagi naik nih, jadi artis terkenal, ngelawan aja bunda tes. Kalau nggak nyungsep, jago setahun paling top. Jangan coy. Jangan coy. Nyungsep Gua lah. liat. Sama orang tua jangan deh, udah deh. Biar kata, tapi orang tua gue mungkin banyak yang Bang sebel nih sama berpikir dia. juga iya. Tapi ibu gue kan bukan ahli ibadah. Ibu gue kan gimana ya, tiap hari kerjaannya begitu, ya kan? Ya perlakuan buruk lah yang gue dapat. Tetep aja nggak bisa.
Ibu tuh sakral buat anak laki-laki. Buat anak cewek? Kalau buat iya, tapi batasnya kalau anak perempuan udah nikah, maka sakralnya itu suaminya. Oh. Jadi sampai batas sampai nikah, tapi kalau anak laki-laki sampai seumur hidupnya, Par. Sampai seumur hidupnya. Anak laki-laki itu. Sama ibunya. Jadi mau sebejat-bejatnya ibu juga ya, ibaratnya. Anak laki-laki itu paling nggak bisa. Misalnya nih anak laki-laki udah nemu kayak ini kayak jodoh gue nih. Gue pengen nikah. Ibunya ngelarang. Ya lo tugas lo cuma satu. Lo ngerayu ibu lo, ngeyakinin. Bu, ya, misalkan ibunya nggak mau Wanda, tetap. iya. Dah, Wanda cuma minta restu Bunda nih. Wanda udah cocok sama dia, udah ini. Ya lo, maksudnya lo yang lo ajukan tuh yang baik-baik. Kalau ibu tetap nggak mau juga. Tetap nggak mau, jangan lo jalanin. Jangan jalan. Kalau sekarang Bunda dukung nggak? Berat deh. Bunda dukung? Nggak sekarang. Sama sih? Kayak Sama Cynthia. Dukung nggak? Iya, sama Cynthia. Dukung. Iya udah makan bareng, Pai. Iya, kemarin gua Udah, kalau udah begitu udah bismillah udah coy. Udah tuh, kalau udah tuh udah dipilih tuh. Berarti udah aman dia Udah dari aman, ibu. udah. Jawab. diem aja dah. Jadi segitu sakralnya tuh ibu tuh. Buat kehidupan laki-laki. Kalau misalnya Meskipun nikah siri, Jo, ibu bilang nggak boleh. iya. Tapi kan kita nggak perlu bilang orang tua. Iya, lo nggak perlu bilang orang tua. Cuma kalau ibu lo nanti jadi kecewa atau apa, wah bahaya tuh hidup lo tuh, rumah tangga. Oh, mendingan paling beres Iya. kasih tahu. Terus tuh ibu ya. Iya. Tapi kalau lo misalkan lo tetap mau ini juga, ya di tengah-tengah lo mendingan lo rayu ibu lo gimana biar maafin, akhirnya ngerestuin, udah jadi kelar tuh urusan. Jadi misalnya tetap masih belum juga, lo tetap kekeh nggak bisa nih gue dicinta berat nih. Ya misalkan momen lebaran lo cari lah mau bini lo, ya lo sungkem apa kakinya kok perlu minta maaf bu banget bu. Maafin, Mang ini udah. Orang tua lu bilang udah maafin deh segala macam. Kelar deh urusan. Gue ngerasain banget tuh, Par. Pas gue lagi di dalam tuh, wah gila dosa gue banyak banget sama ibu gue gitu. Pas gue bilang minta maaf, gue cerita, maafin ya Mae. Dulu yang jual PlayStation dulu cucu gitu. ATM mama lu sering hilang mulu. Ya gue ngaku bilang begitu, Par. Setelah itu, Par, gue belajar ilmu agama gampang. Walaupun dalam penjara, alhamdulillah gue rezeki gue mudah. Jadi gue bilang, oh benar ternyata tuh itu. Buat laki-laki tuh begitu. Ibu. Iya. Jangan nyari gara-gara deh, biar ibu kita nih marah-marahin kita, biar kita bener, ngalah aja udah. Selesai. Kita bener nih, ibu kita nih salah gitu. Ibaratnya. Udah malah gitu. Iya, ibu lo ibaratnya ngajarin lo tentang bikin konten, ya kan? Padahal tuh kan konten bidang lo kan. Ibu lo tuh jangan bikin konten, jangan gini-gini. Lo bidang lo. Oh, Gofar gimana sih? Kamera tuh ISO-nya 6400 saja. Jadi jago dong. White balance itu harus disesuaikan dong 6000 Kelvin. Nah, oh iya maaf Iya, masalah. iya, Iya. emang. Udah begitu, paling aman begitu. Emang Mama paling jago ISO. Iya. Walaupun lo udah rapi berangkat kerja, motor di starter, di keluar gerbang dipanggil, suruh beli galon tetap. Iya, harus tuh ya. Tetep. Iya. Harus. Lo berangkat kerja nih, telat bisa denda 100.000. Wah, udah nih perkiraan nyampe kantor setengah jam. Udah nih, pas nih. Udah nih set. Tahu-tahu orang tua lo bawa galon nih, isi galon dulu. Sering isi galon dulu. Ya harus lo bela-belain, biarin cepet lo hilang cepet deh. Misalnya yang penting lo nyenengin orang tua lo. Kerja, naik motor nih set, udah starter, ya udah mau naik nih. Ini dong bangun kamar mandi belakang. Masa suruh ganti ubin jadi kalau nggak instan nggak bisa ya. Dan yang paling epicnya tentang ibu, tentang orang tua yang pernah gue denger nih hadis Nabi SAW nih. Paling ini lagi. Di hadis Qudsi Allah SWT berfirman, barang siapa yang membuat Allah, kita buat Allah marah nih. Ya kan? Kita buat Allah marah. Terus tapi kita nyenengin orang tua kita. Maka Allah pun akan ridho akan kelakuan kita nyenengin orang tua kita. Tuh, gitu kok. Walaupun kita bikin masalah sama Allah nih, tapi kita bikin nyenengin orang tua kita Diampuni. sama Allah, bahkan Allah ampunin, Allah juga ridho sebagaimana orang tuanya ridho sama dia. Gitu ya. Saking segitunya, Istilah kasar Allah ngalah tuh. Ngalah saking Tuh, segitunya. baru tahu kan lo. Saking segitunya, Pak. Orang tua, Pak. Ibu sih. Ibu, iya. Ibu, iya sama bapak juga tetap, tapi ibu kan makanya Nabi nyebutin kan siapa yang harus saya penuhin haknya. Bapak atau ibu? Ibu kan? Ibu kamu, baru bapak kamu. Jadi ibu 3 kali, baru bapak sekali. Bini 3.
Bukan, Bapaknya- maksudnya ibu. Ibu. Lu saking lo pentingin Oh, harus ibu lo. Oh, 1 sampai 3 tuh penting. Iya. Oh. Jadi pada tahu dia mau nyuruhnya. Padahal dia tahu. Bapak bininya 3 gitu. Iya masih. Biar lebih. Kan gue nggak tahu, coy. Nggak, maksudnya penekanan terhadap ibu lo tuh Iya. 3 kali lipat. Lo Iya. harus lebih ngormatin ibu lo, sayang sama ibu lo dibanding sama bapak lo. Kayak gitu. Gila, gokil sih emang. Gokil kalau misalkan apapun tentang orang tua pasti begitulah. Tapi kenapa yang cowok terutama ya ke ibu ya? Yang cewek rata-rata kayak Sama ibu biasa aja. Ya karena emang begitu. Fitrahnya itu ibaratnya fitrah itu dasar kehidupan normalisasi manusianya itu anak perempuan sama bapaknya, anak laki-laki sama ibunya. Kayak gitu. Normalisasinya begitu. Maksudnya fitrahnya itu. Nggak bisa. oke, berarti emang besar banget emang Makanya lu kalau restu nikah harus disetujui Iya. restui sama ibu, Iya pasti. sama bunda. Iya penting. Makanya kan biasa kan Iya. dikenalin dulu kan, makanya Iya. begitu kan. Nih calon Wanda nih misalkan sama bunda. Iya. Oh iya Wanda. Siapa? Udah seneng, udah udah. Nah, Beres lah. Jo, ini balik lagi ke nikah siri. Kawin kontrak menurut lu gimana? Nggak boleh, dilarang nggak bisa. Nggak boleh lah. Dulu pernah diperbolehkan. Waktu zaman dulu kan zaman perang tuh sahabat-sahabat Nabi gitu kan. Dia bisa sekaligus dia keluar fisabilillah tuh 6 bulan, kadang-kadang 1 tahun. Nah itu sama Nabi gimana nih? Kami kan kayak gini jauh dari ya boleh. Waktu itu kan diperbolehkan kawin. Tapi setelah ayat Al-Quran turun memansuhkan, maksudnya memotong hukum itu udah nggak boleh lagi. Berarti yang di puncak yang digadok tuh udah nggak boleh. Salah, nggak boleh. Tapi kalau itu setahu gue itu ajarannya Syiah. Syiah tuh ada memperbolehkan kawin kontrak. Oh. Dia memperbolehkan kawin kontrak. Tapi kalau dalam ya pemahaman Islam kita Ahlussunnah wal Jamaah tuh nggak boleh. Karena kan Islam juga melihat dari sisi perempuannya itu kesian mudarat juga. Meskipun perempuan puncak girang ya kan, kena Iya. jepu Iran sih girang ya kan. mancung. Iya, anaknya cakep dia gak? Iya gak? Walaupun dia seneng tuh kena jepu-jepu Tapi Iran. kalau kontraknya lama boleh nggak? Kalau kontraknya Ih, lama. kenapa kontraknya? Ini lu nikah aja ngapain lu kontrak-kontrak? Iya kan kadang lama? orang kalau misalnya ada receh Saya kontrak kan 10 tahun nih, kenapa nggak nikah aja? Nah lu nggak nikah Iya, aja. iya sih. Kayak KPR aja. Iya. Kita coba setahun dulu. Trial ya. Kenapa gini? Kita mau perpanjang. Probation. Kita trial dulu setahun ya. Tapi namanya kalau yang Nah, kalau nikah aja, misalkan takdirnya lu 2 bulan doang ternyata Iya. nggak cocok, Ya udah, selesai gitu kan. jadinya. Iya. Lu punya hak dia, lu punya Ya, hak makanya- lebih, lokasi misalkan warisan lo. Caranya atau gimana? begini. Hah? Ya udah lu ngomong aja lu terus terang. Kan kalau Enggak, maksudnya mesti ada kayak penghulu lagi nggak lu gitu? enggak, sebenarnya kalau misalkan di siri sebenarnya tanpa pengadilan pun ya, kalau kita sigot talak aja ke perempuan kita, oh saya cerai kamu. Udah. Udah jatuh 1 sampai 3 kali. Kalau yang pertama lu bisa rujuk lagi tuh. Maksudnya kalau gue ngomong gue ceraiin lu hitung satu, salah satu. Satu. Itu cara rujuknya, lu cuma boleh saya rujuk kamu, atau lu berhubungan badan aja otomatis lu udah rujuk. Nah, kalau yang Tapi kedua kalau kali, dua dua kali, Hah? lu ngomong kayak begitu, lu harus nikah ulang. Bukan sampai 3 ya? Ya, lu nikah ulang maksudnya lu nikah lagi gitu. Maksudnya itu kenapa dibuat syariat seperti itu? Supaya lu nggak gampangin ngucap talak. Makanya itu sigot talak hikmahnya tuh syariat Islam ngasihnya ke laki-laki. Coba kasih perempuan. Bisa tiap hari perempuan ngomong, gue Iya. cerai lo, gue cerai lo, gue cerai lo. Iya. Begitu, makanya hikmahnya dikasih ke laki-laki. Nah yang ketiga, kalau talak Kalau tiga, udah talak 3 udah nggak bisa. Nggak bisa balik lagi sama dia. Dia harus nikah dulu ya? nikah dulu sama orang lain, nggak cuma nikah sama orang lain terus dicelup aja biar katanya cuma palanya doang. Selesai, dia cerai baru boleh dinikahin. Tapi kalau dinikahin doang terus dia nggak diapa-apain, nggak boleh, nggak sah. Kalau suami Dia meninggal? nggak boleh. Hah? Suami meninggal? Suaminya dong, meninggal, iya. ya tapi dia pernah minimal pernah dijima nggak? Enggak. Enggak. Hah? Ya kan, Nggak pernah, nggak bisa. kan meninggal suaminya Nggak tadi. bisa, harus sampai bener-bener dia nikah sampai dia jima. Jadi kalau ngucap Nggak, tar dulu, nih orang baru nikah meninggal, masa belum sempat abis nikah ya kan begitu. Apa bisa langsung aja meninggal? habis Bisa kan tiba-tiba jantung. Kapan aja bisa jadi itu? Ayo. Tahu-tahu suaminya cewek. Ada tuh kacau tuh Iya, kacau ada. di berita. Iya, bener. Masa udah 6 bulan ternyata suami cewek. Itu aneh yang ini. Masa nggak ketahuan nih? Iya. Kalaupun emang lu nggak lihat kan lu bisa raba. Iya. Iya. Ini yang samuk berarti selama ini apaan? Makanya gitu. Iya. gila tuh sih sakit tuh emang.
Ya kalau nggak emang berduanya lesbi aja kali, pura-pura aja. Oh, baru dikasusin ya. Iya. Playing victim kali. Pas udah kayak Bisa gitu dia jadi. merasa dia playing victim gitu. Oh, gue baru tahu kalau cerai, gue ngomong cerai tuh cowok ngomong Iya. suami ngomong cerai tuh hitungannya talak 1 ya. Makanya gue pernah dapet wejangan gitu, ibarat dari guru gue, guru agama gue bilang jangan pernah ngucapin talak sama istri. Seburuk-buruknya apa, lu kesel sama istri lu, sama apa, jangan pernah ngucapin talak. Talak tuh maksudnya cerai Iya, gitu. cerai gitu. Jangan pernah lu mau emosi apa, jangan. Pokoknya jangan pernah lu ucapin, lo tahan aja. Lo tahan, lo sabar, lo tahan, lo sabar. Sampai apaan? Kalau memang lo ternyata rumah tangga lo berpisah, ini dari pihak perempuannya, misalnya dia gugat perempuan, gue nggak tahan gue. Laki kerjaannya udah pengacara, pengangguran nggak ada acara. baru si Matupang Kerjaannya masih yang baru dipanggil kan. Iya. Lagi Baru tuh. kerjaan main slot mulu lagi gitu kan. Udah miskin nyabu lagi. Nanti gimana tuh? Ya kayak begitu. Perempuan Dia boleh gugat nih. Itu ibaratnya suaminya pun kalau kayak gitu kan jatuh di zolim. Itu ya perempuan punya hak. Tapi kalau misalkan contoh yang sering kasus suaminya lagi didera keadaan ekonomi nih, ekonomi lagi timpang. Bini, lu nggak ngasih nafkah gue apa segala macam. Maka dalam Islam tuh batasannya tuh sampai kalau di pengadilan sih kalau nggak salah sampai 6 bulan. Nggak dinafkahin sampai 6 bulan. Tapi maksudnya nggak dinafkahin. Tapi kalau dia ridho maksudnya nggak apa-apa bang, yang penting saya ya makan, kita makan buat makan adalah dia ridho gitu, nggak masalah. Tapi kalau dia itu bukan nafkah yang ngeos ya gitu kan? nafkah nggak selamanya ngeus juga. Iya, tapi kalau di selama 6 bulan dia minta dia nggak dipaku ya boleh. Dia pengadilan gitu. Saya nggak disetubuhin nih selama 6 bulan, dia nggak mau sama saya. Entah alasannya, tapi apa ya ada laki yang begitu. Nah, Banyak ada soben. Soben 6 bulan coy. Tahu mulu nih gitu. Cie. Bapak-bapak bosen nih tahu mulu nih gitu. Nugget kek. Tai banget ya, bu bapak gitu. Kalau cerai hitungannya 1, tapi kan mesti ada bukti otentik WhatsApp gitu, enggak dari mulut. Pokoknya dari mulut aja. Makanya Misalnya saya cer setengah. Enggak. Pokoknya sigot talaknya harus sempurna. Saya ceraikan gitu kamu. Sigot Pokoknya talak saya apa mau sih? sigot itu masuk ucapan tuh maksudnya perkataan yang menjatuhkan satu hukum bahwa ini lo udah gue talak gitu. Makanya laki-laki jangan, kita tahan aja, mau keadaan perempuan kita mau kayak gimana tahan. Sampai gini, saya cerai, runtuh, bersatu kita teguh. Kok kamu enggak, orang saya mau perumpamaan, enggak bukan talak. Itu kan gimana? Itu kan gimana? Gimana tuh? Itu kan gimana? Ya ntar balikin lagi kepada niatnya. Nanti kalau misalnya dibawa ke pengadilan, tanya emang niat kamu ketika itu apaan? Saya bercanda gitu. Tapi namanya pernikahan sama talak itu nggak bisa jadi bercandaan, Pak. Itu orang nikah sama orang ngasih talak gitu. Itu bercandanya aja jadi beneran. Maka dalam satu hukum ulama tuh jelasin, lu misalkan aja, lu main sinetron sama Amanda Manopo misalkan. Lu ini saya nikahkan gitu. Lu tuh udah jadi suami istri, nggak bisa bercanda jadi. Iya. Lo tanya aja pernah dengar. Jadi. Pernah dengar. Aku mau nyarisin itu. Talak sama nikah nggak bisa dibercandain. Nggak bisa dibercandain. Makanya orang-orang Arab bercandanya kalau misalkan ada dosennya, gimana sih caranya gini? Nah, berarti lo udah sah sama gue nih. Lo jadi mertua gue gitu, nggak boleh dibercandain kalau nikah. Dia nggak boleh. Pun dengan talak nggak bisa bercandain. Nggak bisa bercandain. Apa? Saya ceraikan. Iya, saya talak ceraikan gitu. kamu ya, atau saya talak kamu gitu. Saya talak. Apa? Salak saya tadi mau pengen salak. Apa saya pengen salak? Saya salah. Makanya sebagai laki-laki ya udah jangan pernah lah kalau misalnya nanti kan kita nikah gitu, maksudnya jangan lah, kita tahan aja, sabar. Pernah tuh kejadian di salah satu temen gue, Par. Dia nggak tahu apa-apaan, ya masalahnya emang Erick Thohir kan emang biasa. Udah 2 bulan nggak bisa beli Pampers kan. Kan ada yang renceng. Iya. Tadi udah. Namanya orang kan namanya ekonomi kan. Ini namanya musibah segala macam. Bininya udah pokoknya bilang minta cerai, lakinya bilang jangan segala macam. Toto tuh surat dia ada aja tuh. Surat cerai. Pengadilan. Iya, udah terbit aja tanpa sepengetahuan dia. Jadi tuh si perempuan ini ngadu kepada pengadilan bilang laki gue goib.
Bilangnya goib, dia bilang pokoknya intinya dia nggak bohong. Dia bilang laki gue goib. Masa kalau namanya goib itu kan arti keberadaannya nggak tahu di mana, nggak bertanggung jawab. Artinya kan begitu. Kalau lo goib ya udah pengadilan memutuskan bisa. Nanti disiarkan dulu tuh di radio RRI. Iya, gue denger Nanti pengadilan agama dia menyiapkan untuk kepada saudara Maesa Yuanda Putra untuk bertanggung jawab kepada sang istri ya. Itu jangan diumumkan nih. Bisa ada orang yang denger, misalnya ada orang udah ikhtiar berarti pengadilan agama untuk mengumumkan, nggak ada jawaban baru sah. Goib tuh berarti. Udah goib tuh. Nah ini teman kita ini goib surat akhirnya dia kecewa kan karena seru juga tuh ya direkam ya kalau misalnya ada pengumuman gitu. Orang musibah kok seru. Jarang didengar soalnya. Iya benar. Nah tahu-tahu surat udah terbit. Nah ternyata perempuan yang nggak sabar ada pil kalau kata koran, ya kan? Pria idaman lain. Oh dia. Ya pokoknya ini salah satu case gitu kan. Udah tuh ada pil gitu kan. Set dicurhat sama gue kan cerita, Jon gue begini. Terus gue bilang, udah lu tinggalin aja, gue bilang. Nggak usah dipertahanin perempuan kayak gitu. Tapi bener nih Jon, iya lo nurut deh sama gue. Insya Allah akan ganti lo istri yang jauh lebih baik, yang lebih setia sama lo. Karena gue lihat dari wataknya udah nggak bisa tuh perempuan kayak gitu perjuangin, percaya sama gue. Ya udah dia alhamdulillah dia nurut begitu kan. Terus diikutin, nggak lama alhamdulillah tuh Allah kasih di ekonominya, ya punya perusahaan, punya kendaraan bagus lah gitu, namanya Pampers udah nggak jadi masalah. Bibir sih bibir. Bukan. Kan gila. Vulgar banget. Nah, terus dia akhirnya sama istri yang baru nih, Par. Momen epicnya itu, Par. Momen epicnya itu pas sama istri yang baru. Namanya dia kan udah punya anak gitu kan. Istrinya video call. Itu mantan sampai istrinya. mertuanya, mantan istrinya itu ngajak dia balikan ya, dia nggak mau. Gue bilang nggak usah, lu jangan mau sama perempuan kayak gitu. Bilang nggak bisa sabar. Udah kan, pas udah nikah sama ini, dia lagi dalam mobil video call sama bini yang baru gini. Coba lu sabar, nih lu yang nikmatin nih mobil, sekarang udah punya rumah, di ekonominya udah ini, coba lu mau sabar. Enak gak tadi gituin. Anjir, dan itu perempuan itu digantungin sama laki-laki yang dibilang dia mau dinikahin sampai sekarang udah bertahun-tahun gak dinikahin, digantung aja itu perempuan. Artinya apaan? Siapa dalam pernikahan ini maksudnya yang nggak bertanggung jawab, yang ngezolimin, maka dia bakal hancur, nyungsep. Tapi kan kita sebagai suami misalkan kita digituin, apa kita pengen mantan istri kita nyungsep hidupnya ya kan? Nah, mungkin lo seburuk-buruknya gitu misal mantan istri lo. Setega itu doain ya enggak. Kita kan selalu laki-laki yang punya orang yang tetap, kita harus jadi laki-laki yang ya welas asih juga kan maksudnya. Kita nggak pengen kehidupan di nyungsep, selalu doain begitu kan. Artinya ini mungkin dari pemirsa ada juga kejadian pasti ini bukan 1-2 case kayak gini kan. Apalagi kemarin pandemi itu kan angka perceraian banyak banget. Wah kemarin gua ke pengadilan agama aja nemenin temen gue banyak banget nih orang. Ya mungkin ya alasan utamanya mungkin 80% 90% ekonomi Pak. 80-90% itu masalah ekonomi, artinya ya suaminya begini terus istrinya gugat gitu ya artinya sebagai seorang suami kalau gitu sabar aja, karena kan ujian rumah tangga yang paling benar kalau perempuan itu diuji ketika suami ekonomi sedang sulit, sedangkan suami itu ujian hidupnya dia ketika ekonominya dia sedang mapan. Kalau ekonomi sedang mapan, mau meeting sama sekretaris mana cewek-cewek kan, iya pede aja lo ada. Ranking 5. Saya ranking 5. Enggak. Punya asisten pesek. Asli bener. Asli pesek. Motor di garasi di mana-mana lo berat, Tega Joy. Jadi baron deh, Bang Baron. Gayanya emang dia berat. Pakai jam 2 Pak, begini Pak, yang satu fosil, satu sini Seiko. Iya, orang-orang inian, orang pasang dalam semua jam tangan nih. Yang ini, yang jam sini jarumnya jam doang. Ini menit kan. Jadi gini. Oh, 7:15. Kacau ya. Tapi tahun ini lo nikah ya? Insya Allah doain aja ya. Poligami coy. Masalah. Dia setia sih coy, tapi Par, dia setia sih. Ego ya. Dia kalau mau perempuan dia setia.
Gua akuin ya. Setiap tikungan ada ya. Jo anjing. Parah Cek, nggak boleh gitu. gitu, Cek? Gagal lah. Dia ada setia deh orangnya deh, gua akuin. Elit, ekonomi sulit. Tongpes. Kantong kupen, kanker karena miring. Baru. Tapi Jo, misalnya nih, orang yang nikah udah cerai secara agama, udah lewatin masa idah, iya. gitu-gitu, udah lewat tuh semua tuh. Tapi agak di KUA belum kelar surat cerai. Udah boleh dinikahin. Serius? Udah boleh. Tapi lu baru nikahin secara siri. Tapi kalau pengadilan agama kan pasti syarat-syarat kalau lu misalkan janda atau duda, dia pasti nanya, lu urus surat duda lu di pengadilan agama. Surat. Nah, suami lama nggak mau nyerahin misalnya. Suami yang lama nggak mau nyerahin. Goib. Kalau misalkan begitu ya dia harus bawa ke pengadilan agama, dia harus ceritain dulu. Oh, jadi yang di harus sidang. Iya, sidang. Sampai ada keputusan begitu. Iya. Kalau Dia nggak bisa misalkan sepihak. si suaminya datang tapi dia nggak mau. Si perempuannya Enggak, suaminya nggak mau datang. Nggak mau datang deh. mau datang. Mau datang, tapi dia di sidang nggak mau cerai. Nggak mau cerai. Ah. Ya, pengadilan akan lihat dulu kenapa alasannya. Oh. Ya lu nggak ngasih nafkah misalkan selama 6 bulan gitu berturut-turut. Ya lu nggak bisa, lu harus tetap. Ada keputusan Iya, nanti ada di situ. keputusan. Itu kan makanya itu Oh, pentingnya iya. jadi kodi, jadi hakim kan begitu. Bisa dia mau datang tapi di keputusan. luar, nggak mau masuk. Masa gitu. Nah, ngerokok dulu lah, ngerokok aja deh. Males-malesan. Bisa dia datang. Pas disirin dia nggak mau duduk, berdiri gitu. Janggal lagi. Kaki naik satu. lagi skemanya, masa ini masalahin skemanya. Tapi nyasar Google Maps nyasar disasarin Google Maps gimana tuh? Makanya kan tapi pengadilan agama panggilnya berulang-ulang, kirim surat pasti. Kirim surat ke rumah ke alamatnya dia. Dia datang, apa dia denger di kantin? Itu kok di kantin. Masa tenis yang gitu aja. Mungkin boleh ketika dipanggil sidang dari kaca gini doang. Saya begini dong. Sambil hahain kaca. I still loving you. Oh, itulah gunanya sidang. Pasti akan menentukan. Iya. Tapi biasanya pengadilan agama itu kan biasanya dia akan mempersulit tuh Pak. Biasanya kalau orang mau cerai itu biasanya dipersulit Karena emang sebenarnya tujuannya mulia. Iya, supaya biar lu nggak cerai sebenarnya kan? iya mikir. Rujuk. Makanya nanti kan ada mediator, ada mediasi di bagian pengadilan agama, dia akan menawarkan ada mediasi dulu gak? Masa untuk yang nasehatin. Makanya kita kalau ada masalah rumah tangga itu jangan aja kita cerita sama orang itu masalah, kecuali orang yang bersifat adil. Maksudnya Wancoy nih, saya punya masalah sama bininya. Menurut kita siapa ya? Oh, kita panggil Riko deh, gimana ya? Biar sama-sama. Kita lihat nih, dalam sisi ini, siapa ini yang salah gitu. Maksudnya, Riko nih dikenal orangnya emang dia adil, orangnya bijak gitu dalam sesuatu. Nah, Riko bilang gini, gue punya masalah gini, istri gue begini, iya tapi lu gini-gini. Nah, Riko nih sifatnya gini, iya coy lu juga salah coy, tapi Mbak, alangkah baiknya kalau Mbak bersabar, pahalanya banyak. Jadi sisi kanan suaminya lu nasihatin, sisi kirinya juga lu nasihatin. Makanya sampai di agama Katolik kan kalau orang mau cerai kan mesti kirim ke sono kan. Oh, ke Vatikan. Iya. Sebenarnya bagusnya begitu. Kenapa? Supaya Jadi ribet. Iya, jangan apa cerai. namanya, jangan sampai cerai kan. Perceraian itu sesuatu yang itu memang takdir gitu. Artinya walaupun kita mau mempertahankan rumah tangga kita sekuat apapun, kalau itu namanya takdir nggak akan bisa. Begitu juga kita, pokoknya gue nggak gimana ceritanya, gue harus cerai sama lo gitu misalkan apa segala macam, kita udah usaha kayak gitu. Kalau lo bilang nggak cerai bakal punya anak banyak sampai punya cucu, malah punya cucu. Nah, jadi misalnya kalau orang cowok yang ngejanjiin nikah tapi nggak jadi itu gimana? Cowok Janji nikah. Jadi ya jatuhnya Seperti zolim, cowok itu zolim jatuhnya sih. zolim ya. Aturan tahun lalu nih.
Misalnya diundur lagi. Tapi ya si laki-lakinya harus menjelaskan, dia harus menjelaskan kepada pihak perempuan, aku nggak bisa nikahin kamu di tahun ini, aku baru bisa nikahin kamu di tahun depan, gimana? Karena kondisinya begini. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke, kita oke. Di tahun depan gitu. Misalnya cerita tapi kayak begitu. masalah teknis misalnya kayak duitnya kepake buat beli iPhone. Iya. Misalnya buat jalan ke Jepang. Sebenarnya, nah ini Par, banyak orang kan yang ketika mau melaksanakan pernikahan gitu kan dia butuh dana yang banyak gitu kan, apa segala macam uang. Sebenarnya simple, agama tuh ngajarin simple. Kan banyak sekarang orang udah ngetren juga tuh, orang nikah di KUA kan banyak kan tuh. Gue pengen gue nikah KUA dong, tapi kan nggak sama keluarga Jo. Nah, artinya gini Par, sesimpelnya lo sebenarnya nikah nih, lo di KUA nih kan, karena lo kan harus ada catatan sipil. Selesai KUA. Lo masak aja deh di rumah deh, ibaratnya apaan lo, sayur asem kayak orang habis ngubur tuh, sayur asem ayam kan, ayam biasanya kan ngorek gitu. Lo undang tetangga minimal. Udah selesai walimah lo. Segitu simpel sebenarnya. Walimah apa sih? Walimah tuh acara pernikahan maksudnya, kayak ngundang makan tuh harus. Nabi ngajarin supaya apa? Supaya nggak jadi omongan tetangga ya kan. Ya kalau apalagi lu tinggal di Beverly Hills kan tahu aja tetangganya kan. Ada aja kan. Tuh siapa itu ditinggal serumah aja. Iya. Ada aja kan. Rendangnya habis lagi. Pasti kan. Ini sebenarnya simpel aja, atau lu nggak mau ribet deh, nasi kotak deh, Padang. Lu bikin 50 biji. Pagi sore sederhana. Iya gitu. Lu bagiin tetangga lo. Ini ada apa, Pak? Alhamdulillah tadi saya baru nikah di KUA. Udah sah nikah lo, selesai. Tuh coy. Nikah lu udah. Coy. Nggak perlu gede-gede kan Jo ya? Nggak perlu. Cuma ya memang kalau misalkan maksudnya, tapi kalau lu punya keuangan lebih atau apa ya untuk ngormatin perempuan sebenarnya, keluarga perempuan kan biasanya tuh perempuan pengen anaknya tuh ya dikasih namanya, orang berpikirnya ini seumur hidup sekali gitu kan. Mungkin ya kita ngormatin juga. Makanya kata Nabi bilang kan, perempuan yang paling banyak berkahnya yang paling meringankan mahar pernikahannya. Tapi di sisi lain kan artinya lo kalau mahar itu kan termasuk salah satu bentuk tanggung jawab kita nih terhadap pernikahan tuh kan, mahar tuh kan. Kita misalkan mahar kasih seperangkat alat sholat sama cincin 10 gram gitu. Misalnya perempuan ya gue mau dinikahin sama lo, tapi lu bikinin gue apartemen 1 gedung gitu misalkan. Ya kita harus ngikutin maunya dia. Makanya sama Nabi perempuan-perempuan kayak gitu kasih tahu, perempuan yang penuh dengan keberkahan dalam hidupnya adalah yang memudahkan laki-laki dalam maharnya. Artinya kadang ada perempuan, tapi di sisi laki-lakinya Nabi juga ngasih tahu, jangan kita ngeremehin juga, sampai mentang-mentang kayak gitu. Oke, maharnya boleh. Martabak A aja boleh nggak? Maharnya. Nggak boleh. Jangan juga. Kita maksudnya kemampuan kita, misalnya lu punya duit se-M, ya minimal mahar yang 100 juta lu kasih gitu maksudnya. Kecuali kalau memang ya uang gue segini, misalnya plot gue, uang gue cuma 10 juta nih. Plot gue segini, nih buat beli makanan, buat ini gimana nih, sayang? Oh ya udah nggak apa-apa, udah. Yang penting istrinya ridho, calon istri ridho, selesai udah, gitu. Jadi intinya kita perempuan jangan mempersulit, kita laki-laki juga jangan ngeremehin, jangan ngucilin perempuan. Kalau juga. misalnya kita nikah nih, terbentur sama orang tua, misalnya kayak, gue nggak mau harus yang gede. Kita sepakat berdua nih, pengennya yang kecil-kecil aja, KUA aja. Tapi terbentur nggak jadi nikah gara-gara nggak mau harusnya party gede-gedean. Iya, gimana tuh? Jadi nggak dapet restu gitu? Iya. Gara-gara sebatas kayak, gue mau nikahin anak gue, tapi pestanya harus gede. Nah, gimana tuh? Orang tua dari perempuan apa laki-laki nih? Perempuan. Dari perempuan? Iya. Ya, pertama kita harus ngeyakinin dia dulu, Par. Biasanya makannya itu taktik-taktik Betawi nih, kalau mau seserahan bawa ustadz. Gue sering tuh jadi joki begituan tuh. Buat apaan? Buat apaan? Ya, buat untuk kasih tahu, Pak, ngeyakinin, Pak. Jadi juru bicara. Iya. Jadi juru bicara, Pak. Sering tuh gue maksudnya jadi juru bicara. Maksudnya kan kalau dia ngomong, ya pasti dia akan mempertimbangkan apa yang membuat keuntungan dalam dirinya dia kan. Tapi kalau misalkan misalnya seorang ustadz atau seorang pemuka kaum lah gitu, muka kampung, datang ngomong, ini alhamdulillah nih Bu, ini anak yang saya kenal baik segala macam, lama anak ibu, sekiranya begini-begini, itu biasanya lebih cair begitu. Tapi kalau lu ngomong langsung pet-petan gitu langsung sama ibunya, bapaknya, wah berat itu. Makanya bagusnya lu bawa juru bicara. Kalau sendiri takutnya ngomongnya ribet ya. Iya benar. Saya ketawa. Dan umat selendang juga panik. Iya. Enggak, minimal kalau misalkan ada pembicaranya itu kan, ada juru bicaranya, bisa dia ngobrol sama ustadz, dia pasti nggak mau yang neko-neko tuh. Malu gitu maksudnya di depan ustadznya, Pak. Ini dari sisi laki-lakinya gitu. Walaupun dia tetap boleh, iya ustadz boleh aja ustadz.
tapi bikinin saya apartemen dong, 1 gedung anak saya. Boleh aja, dia punya hak begitu. Nah, tapi kan kalau laki-laki udah kayak gitu, biasanya kan mikir mau perempuan kayak gitu. Iya kan? Belum tentu jadi juga gitu. Nah, iya, begitu artinya. Nah, untuk cairin suasana itu ya, itu perlu juru bicara kayak gitu. Ngomong untuk ngejelasin, begini. Seserahan, itu kan biasanya orang Betawi itu kan begitu kan. Seserahan. Untuk nyakini. Kumpul kebo nggak boleh? Kalau apa? Kumpul kebo gitu. Boleh. Iya, kalau apa nih, di luar nikah apa? Di luar nikah apa? Di luar nikah. Zina, udah zina ya. Oh iya. Enggak, jadi kemarin itu ada yang bahasan mengenai yang gara-gara kita ke Bandung yang Jojo sempat bilang katanya lu nggak puasa kalau misalkan ke Bandung nggak apa-apa ya kalau misalkan itu. Tapi banyak yang nyangkal tuh. Kok zaman dulu naik onta ya nggak apa-apa lu jalan kaki ke Bandung. Sekarang kan lu tinggal duduk naik musafir. Temanya gue pikir Ganti nikah lagi nikah. temanya digeser dulu nih. Enggak, ini karena emang ada pertanyaan dari orang aja. Gitu. Ya pokoknya intinya kalau musafir itu dia boleh, tapi ada syarat-syaratnya musafir nih. Yang pertama itu yang syarat sahnya seorang musafir tuh jarak. Jarak aja. 84 atau 83 km kurang lebih. Itu kan Jakarta Bandung dicepek lebih, coy. Iya. Itu bukan ada perkara bahwa itu zaman dulu nggak ada hubungannya. Konteks Tetep itu nggak ada, jarak. tetap lo musafir. Tetap jarak kan? Dan yang kedua, ada lagi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ditambahin lagi, lo nggak boleh tujuan lo maksiat gitu. Misal gue mau ke Bandung, tujuan gue ngerampok, nggak boleh. Maka lo batal hukum musafir lo. Nah, kalau lo jadi musafir udah jarak itu udah 84-83 km kurang lebih gitu kan. Udah terpenuhi, lo boleh jamak sholat. Iya, gue itu ya. Sholat zuhur, asar digabung. Dan lo boleh mengkosor sholat. Sholat zuhur 4 rakaat jadi sholat 2 rakaat. Asar 4 rakaat lo tarik di zuhur, jamak takdim jadi 2 rakaat 2 rakaat. Bisa langsung. Jadi artinya lo selama sehari sholat cuma 3 waktu doang. Kayak misal lo ntar di Jepang nih, tapi kalau di Jepang lo lebih dari 3 hari kan. Nah, kalau lebih dari 3 hari, lo nggak bisa jadi musafir, lo cuma diterima pas perjalanan pertama aja. Iya, 3 hari pertama. Kalau udah lebih dari 3 hari, karena lo dihitungnya udah jadi mukimin, orang yang akan bermukim di satu tempat. Bener, 3 hari bener. Nah, itu lo boleh puasa lo batalin. Yang 3 hari itu? Selama lo jadi musafir. Iya, hari keempat harus puasa. Iya, harus puasa. Kalau lo di keempat itu lo udah nggak jadi musafir. Tapi kalau puasa boleh dong? Boleh dibatalin. Ya 3 hari. 3 hari doang tapi. Kalau gua mau puasa tetap. Iya, boleh. Gue story lagi lo ya. Kalau lo puasa lagi tetap boleh. Cuma kata Nabi SAW, beliau sampaikan kan tidak ada kebaikan bagi orang yang sedang bersafar tuh berpuasa. Sampai Nabi bilang begitu. Tapi kalau ada Nabi ngelihat ada orang yang tetap lanjutin puasa, nggak apa-apa, silakan. Yang batalin puasa nggak boleh mencela orang yang lanjutin puasa. Orang yang lanjutin puasa nggak boleh mencela orang yang batalin puasa. Dan tidak boleh merekam ketika teman tidak puasa. Ah, itu lah. Gue nggak pernah ngerekam gue. Karena lu yang direkam. Itu boleh pokoknya intinya. Boleh intinya lo batalin puasa. Dan itu semua ulama tuh sepakat, bahkan Iya, pembelaan mulu. Bukan pembelaan, ini kan ilmu buat orang-orang yang nggak tahu kan jadi iya, tahu. itu banyak tuh yang nggak tahu, gue juga bingung maksudnya. Ya mungkin karena emang awam. Dulu kan jalan kaki. Belum ada kendaraan, belum ada kereta. Itu hitungannya tuh ini apa namanya? Jarak. Hitungannya tuh jarak. Safar musafir tuh hitungannya jarak. Jadi lo kalau lo udah pergi melebihi satu jarak tertentu, udah lo hitungannya musafir. Dan lo boleh berbuka. Malah kata Imam Ahmad bin Hambal tuh, beliau bilang malah disunahkan. Kalau Allah ngasih keringanan sama lo ketika musafir lo batalin puasa. Double. Iya, maksudnya lo batalin aja puasa lo, karena tuh keringanan dari Allah, dikasih keringanan sama Allah, nggak mau lo ambil keringanannya gitu. Tapi kalau lo tetap mau puasa, silakan. Tapi mesti dibayar kan? Tetap dibayar. Itu setelah itu wajib. Sekarang masih puasa lagi. Puasa lagi. Di Sawal. Enggak. Jadi di bulan Sawal bagusnya. Pokoknya batasnya sampai nanti mau ketemu Ramadan lagi. Cuma kan buru-buru aja, namanya utang sama Allah itu kan kita hitungannya kan. Nggak kepikiran sih dia sampai ke situ. Emang banyak nanya sama lo, Cai, begitu, Cai? Salah juga yang nanya ya, masa nanya sama dia ya. Kalau sengaja gitu dia nggak mau puasa, gue jalan-jalan aja 100 kilo. Ya kan Allah Maha tahu hatinya dia ibaratnya kan. Pokoknya intinya selama di perjalanan lebih dari 83-84 km, udah dia boleh buka. Boleh, nggak dosa sama dia. Itu.
Kalau dia misalkan baru cuma 50 km dia buka, mungkin tuh dia dosa tuh. Atau mungkin dia sakit, belum sampai 83, 84, dia sakit tengah perjalanan lemes. Wah, gue harus makan nih atau harus minum obat. Silakan, nggak dosa lo buka. Kalau nanggung tuh 83,7. Nggak bisa. Kalau 82 misalkan apa ya, terus Maghrib 8 meterannya ngaco misalnya. Gimana tuh? Awan ukur jadi ragu gitu ya. Meterannya ngaco gimana? kan lu bisa mempertimbangkan 2 kilo lagi kan seberapa coy di situ coy. Langsung lu emang mau ngeles aja, emang mau buka aja. Jadinya diada-adain. Enggak, misal nih. Kita menuju ke satu kota 80 kilo. Nah. Ya, jauh-jauhin lah. Bisa kan? Boleh. Boleh. Pokoknya intinya sama jarak perjalanan lu. Jarak itu, ya? Jarak. Kalaupun lu nyisain 3 kilo jalan di tempat nggak bisa tetap. 3 kilo gitu. Lu di treadmill. Treadmill ke gym. 3 kilo tuh. Nggak bisa tuh. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Aneh aja kalau treadmill. Ya berarti harus jauh lagi, harus jauh. Sambil treadmill. Gimana tuh? Kalau mau sambil treadmill. Iya, kan bisa. Gimana? Gue bisa apa namanya? Sejam jalan kaki di treadmill bisa gue. Sejam jalan kaki. Lihat di Paling dapat 20 kilo, Pai. Sebanyak-banyaknya sejam. 5 lah, 5 kilo kan paling kan? Iya. Iya. main sepeda, lihat di Strava udah 84 nih. Boleh tuh. Enggak gila. Itu kan pasti perjalanan yang ada jarak di mana lu bener-bener jalan bukan jalan di tempat, coy. Makanya kayak pramugari pilot gitu enak dia. Bebas Sebenarnya. Dia bisa Kalau bakal tiap hari. misalnya dia ojol nih, pakai aplikasi tuyul. Masa dijauh-jauhin? Dijauh-jauhin. Dia ojol pakai aplikasi tuyul. Aplikasi tuyul. Masa gitu. Iya, tapi kalau misalkan kayak kalau orang-orang bilang, iya tapi kan kalau misalkan ke Bandung cuma duduk doang lo ibarat di mobil Velfire adem begitu. Ya ngapain lo batalin? Iya benar juga, kalau lo kuat kan ada orang yang nggak kuat. Gitu. Kalau lo kasih keringanan lo nggak kuat silakan lo buka gitu. Benar. Tapi kalau lo kuat ya silakan. Kalau berdarah, berdarah. Berdarah apaan yang di Kemarin Mana tangannya jari? dikit doang. Enggak. Tuh lu ngomong dikit doang, lu sih bercak anjing. Lu bisa main basket. Puyeng awalnya puyeng. Sama. Awalnya puyeng. Tapi bisa main basket. Iya. Enggak. Setelah gue makan. Sebelumnya puyeng. Kali lo ngokang iya. Iya. Tadi Siapa? Buka, lo tadi buka maghrib kan? Maghrib. Maghrib kan? oh maghrib ya maghrib. Mimpi basah batal aja. Enggak. Enggak. Tapi mandi wajib dulu lanjutin kan? Iya. Tapi kok niat mimpi basah? Masa ada niat mimpi Ada basah? gila, ada kan? Aku pengen mimpi basah gitu. Iya. Mana nggak ada? Mana ada gila. cewek orang Ini, bukan ini. ada. Nggak Oh, ada. ada. Bukan. Kalau gue niat mimpi basah. Nggak ada. Masa begitu? Nggak ada gila. Nggak coy. Kayak waktu itu gue sempet denger ada deh. Nggak, ini lebih percaya dia. Ada orang niat mimpi basah. Iya. Faedahnya apaan maksudnya dengan dia? Biar dia balik kan ya. Hah? Biar dia balik. Iya dia niat mimpi basah, tapi di mimpi dia ketemu cimot gimana misalnya? Yang jadi praga. Cowok sengaja main-mainin nih gitu. Boleh. Ya kalau main-mainin ya nggak apa-apa. Itu nggak mimpi. Lo kalau main-mainin nggak apa-apa. Itu Cuma mah kalau acting. keluar ya lo batal. Enggak, main-mainnya juga nggak boleh lah, Jo. Iya maksudnya kalau dalam hukum agamanya nggak ada membatalkan puasa tuh main-mainin kelamin misalkan. Tapi kalau ikhtiar lo ketika lo main-mainin lo keluar, ya iya batal. Tapi kalau mengurangi pahala dengan lo main-main gitu, ya iya ngurangin pahala. Lagi lo kurang kerjaan. Udah sampai ujung rem, sampai ujung. Jangan anjing. Percuma anjing. Kalau mau keluar dikedet langsung di stop. Dari semua peraturan pengen cari selanya. Iya, gue juga contohin. Makanya ini kan ilmu buat siapa yang nonton kan ilmu. Jadi pokoknya selama lo nggak keluar, nggak suatu mengeluarkan gitu kan, ya itu salah satu keluar mani itu ya lo nggak batal. Tapi kan udah pasti ada- pahala lo bocor coy. Masa Tapi kan iseng udah banget. tapi kan udah ada nafsu, John. Kalau udah mainin berarti kan udah ada nafsu. Iya Dia pahala maunya lo buka doang. intinya. Iya, tapi syarat sah puasa lo tuh kalau dibilang sah, ya tetap sah puasa lo. Kalau lo udah keluar baru lo batal. Intinya begitu.
Kalau bilang sah ya sah, Tapi cuma agak janggal ya. Iya. Ngabuburit main-mainin. tapi maksudnya kan kalau orang puasa biasanya kan nafsunya Janggal tuh. ketekan. Ya kan sunapnya kan dia bukan kok, ya enggak kok? Ya kan kalau orang puasa tuh kan sunapnya maksudnya dia agak keredam. Agak keredam gitu. harusnya. Tapi lu main-main begitu masa Zom. Karena gue bisa itu karena emang nggak ada apaan yang masuk ke lo, jadi daya untuk itu tuh nggak ada secara biologis. Energinya nggak ada. energinya nggak ada. Iya. Iya, benar, secara biologis benar. Benar. Secara ilmiah. Secara ilmiah ya benar. Lo gimana mau sunap, lo kan lapar, masih ada yang lebih penting daripada itu, pasti kepikiran gitu buat orang yang puasa. Ya juga kalau buat lu sih. Hah? Enggak. Kagak. Tapi nikah siri tuh. Gue minim gue pengetahuan nikah siri gue. Dari dulu gue bilang kan nikah siri, nikah yang enggak ya dulu kan gue nggak tahu ya. Ini mah nikah main-mainan gitu. Ternyata bukan tuh ya. Enggak, tetap tuh tanggung jawab, sah, iya. tanggung jawab sama Allah itu, sama Tuhan tetap kita tanggung jawab itu. Itu sah secara agama. Nah, cuma bedanya enggak di legalitas aja gitu. Sama negara. Soalnya banyak yang bilang gini nikah siri tuh kayak Identiknya orang yang nikah lagi ya? uji coba dulu kita cocok apa nggak nih. Nah kalau niatnya gitu gimana, Jo? Maksudnya apa-apa. laki-lakinya niat. Test drive dulu nih. Beneran cocok nggak? Kalau cocok serius banget baru Nggak boleh, KUA. Nggak boleh tuh. Iya, sebenarnya dari niatnya itu masuk ke kategori buruk aja. Niat buruk kan maksudnya ulama ngasih tahu nih, misalnya niat-niat mau nikah, ingin memperoleh keturunan misalkan, supaya menjauhi dari zina, dari maksiat gitu misalkan. Terus ingin membangun rumah tangga yang islami misalkan gitu, contoh-contoh niat. Nah kalau niat lo buruk gitu, lo termasuk niat yang buruk. Tapi kalau niat lo simpen kayak begitu, lo nikah, biasanya lo cuma dapat dalam pernikahan lo dengan apa yang lo niatkan gitu. Karena setiap amal tuh kan innamal a'malu binniyat tuh tergantung dari niat. Niat lo apaan? Lo pengen nikahin orang nih. Lo pengen nikahin orang ya. Misal lo lagi kerja di batu bara gitu kan, Kalimantan. Wah, bini gue di Jakarta nih, gue kayak nggak bisa nih perempuan. Gue daripada gue dosa nih, gue cari nikah lagi ya. Barang-barang sebulan. Nih silakan aja lo niat kayak gitu. Tapi biasanya lo bakal dapat daripada apa yang lo niatin kayak gitu. Tapi lo dalam kategori lo buruk dalam niat melangsungkan pernikahan. Padahal pernikahan itu kan suatu perkara yang suci, sakral gitu. Iya. Tapi bingung juga ya kan, itu kan agak bentrok, berarti tuh lu nyakitin perasaan istri lo gitu loh. Kalau misalnya lu diem-diem, sedangkan si Diem laki-laki dosa dong, Jo? Nggak juga? Diem-diem gimana maksudnya? Bisa Lu apa-apa. nikah lagi. Istri lu pertama tahu. lu nggak tahu gitu. Nggak apa-apa. Tuh. Oh gitu? Nggak dosa, nggak apa-apa. Cuma, ya lu nyari gara-gara. Pasti itu perkara, pasti sama istri lo yang pertama. Iya. Ya nggak ada syarat. Kalau lo laki-laki dalam Islam mau nikah lagi harus izin istri pertama, enggak. Nggak Tapi apa-apa. kalau di negara kita kan diatur, misalnya kayak PNS gitu atau apa. Itu harus tuh, ntar ada bisa. Sekarang tuh kalau lo misal punya istri 2, nanti KUA bisa ngeluarin. Tapi lo harus tanda tangan istri yang pertama. Gitu. Kan banyak juga sekarang kan istri misalkan kayak contoh aja. Biasanya perempuan yang udah umur 50 begitu. Suami biasanya nikahin 2 gitu bisa. Bisa. Tapi Jo, coy, kalau misal nikah 2 itu, satu yang resmi, satu lagi ya siri. Oh, Nggak bisa bisa. dua-duanya resmi Nggak di bisa. Sekarang udah bisa. Tuh. Sekarang udah bisa. nikahnya 2. Bisa, Buku nikahnya bisa, 2. udah Sekarang bisa. bisa, iya. Tapi Tapi misalnya gue ini belum nikah nih. Sekali nikah sama 2 orang boleh. boleh. Asal nanti kan yang pertama siapa dulu. Nah, itu nanti yang istri Enggak lo pertama. sekaligus. Nggak bisa sekali Bisa. So begini 2. Iya, maksudnya resepsi. di Enggak, pas jeda, resepsi iya. bareng. Bisa. Saya terima nikahnya kalian berdua. Enggak, bukan kalau Enggak, tapi misalnya kalau dalam syarat agama, lo boleh langsung nikah langsung. Tapi kalau dalam KUA gue nggak tahu cara itu enggak, langsung. bukan. Misalnya Bukti di surat. penghulu kan masing-masing tuh. Iya. Pas resepsi barengin. Ya boleh aja. Boleh. Kalau Iya, secara agama. iya. Tapi kalau secara KUA gue nggak tahu. Ya kan resepsi nggak ada hubungannya sama agama, Pak. Iya. Itu kan mau sebulan kemudian juga boleh. Itu pesta ya. Pestanya. Iya. Maksudnya ketika lo akad nikah aja deh. Misal lo mau barengin di hari yang sama, ya nggak apa-apa. Cuma kalau di KUA gue nggak tahu tuh peraturan begitu. Tapi serem juga sih istri 2 langsung nikah. Mertua 4. Langsung. Adanya banyak lagi. Iya. Di Banyak blender. juga tuh. Di blender. Nah, Dia tapi, apa? Di blender. tapi kalau perempuan nih, misalnya perempuan janda dia Pak, dia bisa wakilin diri sendiri Pak. Nggak perlu restu dari Janda mati atau jadi hidup nih? Maksudnya suaminya hidup atau mati? mau hidup mau mati. Oh, asal Janda. janda. Mau hidup mau mati asal janda. Karena janda dihitungnya tuh dalam syariat Islam dia udah matang deh cara berpikirnya. Beda sama anak gadis kan. Dia harus persetujuan orang tuanya gitu. Tapi kan ya kita tetap harus menghadirkan wali. Walaupun dia janda kan orang tuanya harus kasih tahu juga gitu. Misalkan
Ya Pak, minimal misalkan dia di Hong Kong gitu kan, dia janda, dia kerja jadi TKI di Hong Kong, dia pengen nikah sama TKI di sana. Terus dia bilang, Pak, saya dapat temu jodoh nih, mau nikah, gimana nih? Ya udah nggak apa-apa, kamu nikah. Cara ini nanti kamu diwaliin aja. Nah nanti yang ustadz yang nikahnya itu nanti akad sama bapaknya, Pak. Bapak bilang perwalian nikahnya diberikan kepada saya, jadi saya yang nikahin anak bapak. Udah selesai, begitu. Nikah besok main. Ya udah. Mudah coy sebenarnya coy nikah. Mudah. Udah. Enggak, tapi lo misalnya mau nikah, niat lo nikah apa? Iya. Nah, coba apa kita dengar itu? Bukan karena tuntutan cewek doang, nggak boleh kan, Jo? Iya. Lo apa misalnya niat lo nikah yang pertama? Pengen ngebangun keluarga. Tadi udah lu ngulang perkataan Jojo. Pengen ngebangun keluarga yang Ini dari hati lu coba. Iya, gitu. Oke, terus Maksudnya kan kalau udah punya pasangan di dalam hidup di keluarga kan juga bisa ngebangun satu sama lain, berpengaruh banget buat kerjaan, ya gitulah intinya. Buat kerjaan. Iya, begitu. setelah itu Terus setelah itu ya tujuan gue itu ya ada deh ntar yang apa sih gue nggak tahu. Ngomong ke calon mertua. Kita ngomong ke calon mertua. Kamu apa tujuannya? Ada deh ntar. Ya, ntar saya kasih tahu udah nikah deh. Yakin, kok aja lah meyakinkan. Bu, nggak usah sekarang kayak gitu. Nggak ada alasannya. Nggak dipikirin dengan matang. Ya pengen apa nih? Pengen Yang punya keturunan. iya punya benar. turunan udah itu. Standar lah sakinah mawaddah warahmah itu standar deh. Sakinah artinya apa? Sakinah tenang artinya. Nah, Jo, kalau misalnya pacaran nih, hamil nih cewek, katanya nggak boleh dinikahin sampai anaknya lahir ya? Bener nggak? Kalau dalam bahasa sapi ya begitu. Tapi biasanya sih kalau pengadilan sini biasanya ya kesian kadang-kadang perempuannya masih buat nutupin aibnya. Harus dinikahin, tapi nanti biasanya kalau ada yang mau afdol setelah anaknya lahir nikah lagi. Karena anak yang lahir di luar pernikahan itu yang sebenarnya itu ya, itu nasabnya tuh nggak ke bapaknya sebenarnya. Jadi artinya kalau ada misalnya ada anak nih lahir di luar pernikahan, itu bapaknya nggak punya tanggung jawab sebenarnya buat nafkahin dia. Nggak ada sama sekali. Oh ya? Nggak ada. Nggak ada, cari aja di hukum agama mau tanya ustadz mana lagi. Jatuh jahat ya? Enggak. Iya, maksudnya dia secara hubungan masyarakat aja dia buruk gitu. Kenapa kayak begitu? Jadi dia nanti nasabnya ke ibunya. Misalkan ibu, misalkan Fulana, misalkan ada anak namanya Fulan gitu kan. Nah, Fulan bin Fulana. Biasanya kan misalkan Abdul Gofar Hilman bin, nama bokap siapa ya? Nah itu kan nama bokap. Riko Lubis bin, nama bokap kan. Kalau misalnya anak lahir di luar nikah itu, itu binnya ke ibunya langsung. Kayak Nabi Isa kan nggak punya ayah kan. Makanya Nabi Isa bin Maryam. Iya betul. Isa putra Maryam, Isa bin Maryam. Nah kalau misalkan orang yang ya mohon maaf gitu lahirnya di luar pernikahan, anaknya itu bukan nasab ke bapaknya. Jadi bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab. Kalau dia misalnya bapaknya anaknya tajir, ya gitu, mau warisan, misalnya bapaknya mau dapat, nggak ada hak. Dia nggak bisa saling mewarisi dua ini. Bapaknya tajir, misalkan. Terus anaknya nuntut nih. Anaknya nuntut, misalkan. Anaknya nuntut, misalnya, saya mau hartanya nggak bisa mewariskan. Cuma secara biologis ya memang anaknya dia. Gitu. Itu maksudnya kenapa begitu? Supaya ya memang ya makanya itu kalau sadar tuh ngasih kemudahan kalau lo udah kira-kira nih udah mau lo deket sama perempuan udah mulai mau ngelanggar batas gitu udah buru-buru nikah udah paling bener gitu lo mau nikah siri dulu gitu. Gue dulu sama bini gue begitu juga Pak. Nikah siri dulu? Nikah siri dulu gue sama bini gue dulu. Jedanya berapa lama dari nikah siri ke negara? Sekitar 2 jam tahun. 2 tahun. 2 jam. 2 jam. Gue nikah siri dulu. Bioskop. Dulu istri gue tuh 17 tahun. Nah pas gue nikah tuh posisi istri gue masih sekolah. 15 tahun loh. 17. 15 awalnya. Istri gue masih sekolah. Terus ya kalau lo mau nikah sama gue ya udah nikah siri dulu. Ntar nanti kalau lo lulus kuliah, lo lulus sekolah, ya baru kita nikah ini. Jadi tuh selama 2 tahun tuh gue tuh cabut on time tuh gue tuh kalau hubungan badan. Iya kan kesian juga dia lagi sekolah bunting kan.
Jadi gue kalau berhubungan badan selama 2 tahun COT, cabut on time. Cek baru denger gue cabut on Tapi time. bapaknya menyetujui. Menyetujui keluarganya. Setujui. Nah setelah udah karena gue udah berapa lama, dia udah lulus sekolah, baru gue nikah di KUA lagi. Gue nikah lagi 2 kali. Jadi yang untuk apa namanya legalitas surat nikah itu. Sipil. Gitu. Adik gue juga kemarin juga kayak gitu juga. Baru nikah, gue nikahin juga kayak gitu. Jadi kalau menurut gue kalau anak muda lu udah kepincut sama orang gitu, udah lu nikah aja dulu deh, serah deh tuh. Habis kalau udah nikah lo mau ngapain terserah, lo mau tinggal serumah apa segala macam, lo nikah dulu. Setelah nikah, gue takut gue nanti nggak cocok apa-apa, tuh urusan belakangan itu. Malah ngegampangin nggak sih juga? Nggak gampangin, enggak. Maksudnya biasanya kekhawatiran orang tua itu biasanya kalau dia udah ngeliat nih, biasanya dari pihak perempuan maksudnya sorry, kalau anak keluarga dari pihak perempuan kan nih siapa sih, misalnya kita punya anak perempuan aja deh, ya kan, siapa sih anak perempuan kita misalnya di anak orang gitu, pasti kan gimana bapaknya. Iya. Nah maka solusinya kayak gitu, kalau lu emang bener mau lu tanggung jawab sama anak gue, lu nikahin anak gue. Ya, tapi sebelumnya udah nikahin ciri dulu, sambil lo usaha, lo kerja apa segala macam, nah, kayak gitu. Itu sebenarnya solusinya kayak gitu. Misalkan ada lo, wah gimana nih gue segala macam, udah lo mendingan nikah, lo nggak usah lo mikirin ntar gimana. Setahu gue, pengalaman gue dan ngelihat mau dari ayat Al-Quran, hadis Nabi ngasih tahu, nikah itu ya emang jalan pembuka rezeki. Nggak ada orang habis nikah tuh selama hidupnya dia bener, dia nggak main judi habis nikah, dia nggak ngaco-ngaco hidupnya, pasti rezekinya Allah tambahin. Amin. Selama nggak ngaco-ngaco dia, kalau dia nikah pasti, itu udah pasti, janji Allah itu pasti. Kalau kan ayat Al-Quran bahkan Allah bilang kalau kamu miskin Allah yang akan kayakan kamu, kayak gitu. Jadi karena ya wajar sih khawatir gimana ya, gue gawe gaji gue UMR, gimana anak orang gue tinggal gitu ngontrak segala macam, ya nggak apa-apa kan. Misal kita rumah ngontrak dulu sama istri, emang tuh sesuatu yang hina enggak kan? Hina lo, rumah lo ngontrak gitu, emang sesuatu yang hina enggak? Ya kan? Malah kita sama istri tuh ngajarin istri gimana hidup, ayo dari awal yang penting tanggung jawab, jangan dari rumah ngontrak juga udah miskin lo nyabu. Pas angin lo baling-balingin satu copot. Baling-balingin satu copot di mas angin. Iya. Kodor AC aja kipasnya jadi kipas angin. Masuk angin. Ya asal tanggung jawab gitu laki-laki. Artinya kan kita posisi aja deh, punya anak perempuan nih, bisa dinikahin. Ada orang walaupun mungkin pekerjaan anaknya baik, walaupun mungkin pekerjaannya biasa aja lah, kerja gaji UMR. Tapi kita ketika ngelihat dia kerja mau tanggung jawab, minimal seneng nggak kita? Iya kan? Minimal nih anak seneng datang misalkan. Gawean apaan? Ya nonton Champion gitu. Gawean tiap malam nonton Champion, masang ya kalau ada duit, kalau dapat duit. Apalagi menang, kalau kagak. Ya kan kita pasti was-was juga sebagai orang tua anak perempuan kan. Gitu. Maksudnya itu lebih ke situ sih, Par, bukan ngegampangin. Gitu. Jadi artinya tapi pasti di situ orang tua mengiyakan karena dia melihat pilihan si anak perempuan ini. Pasti dia ngeliat, oh ya udah yakin. Terus belum lagi anaknya yakin, ya anaknya alhamdulillah begini segala macam, dia tanggung jawab, dia kerja gini. Ya alhamdulillah gitu. Minimal dia bukan ahli ibadah, misalkan dia bukan ahli ibadah gitu, walaupun mungkin standar kalau dalam agama cari ya misalkan baik agamanya, bukan ahli ibadah, tapi minimal dia tanggung jawab dulu dah. Tanggung jawab gitu maksudnya. Ya kalau dia sendiri aja udah pengacara gitu kan, ya mohon maaf dia nganggur gitu kan. Makan cadong sana sini segala macam, bawa diri kanker lagi. Dia bawa diri sendiri aja dia kagak bisa gitu kan. Dia kan gimana dia mau bawa orang gitu artinya. Ketawa dari tadi dia nggak banyak bicara ya. Kenapa sih Cek kok nggak banyak bicara? Kagak, gue dengerin ilmu, jadi gue nyerap aja. Jadi poligami nih, udah bisa coy poligami sekarang. Nggak bisa. Setia sih tapi dia. Enggak, kalau poligami berarti kan 2. Iya. Emangnya? Emang gampang jadi orang adil. Emang gampang jadi orang idilu. Jis. Adil, artinya. Ya. Tinggal ngomong adil aja gitu. Pakai bahasa Quran segala. Sosok didalemin banget. Kesannya baik tuh. Kesannya jadi baik tuh. Nanti lo bawa Jojo dong buat juru bicara.
Sama yang mana? John, Jadi